Cerita dimulai menampilkan seorang wanita bernama Ellen Golden yang sedang bercerita kepada jaksa tentang kematian ibunya. Ellen merupakan seorang wanita karir yang tinggal di New York dan bekerja sebagai seorang jurnalis. Ia merupakan seorang yang sangat ambisius terhadap pekerjaannya. Sebagian warga kota menggambarkan Ellen sebagai seorang yang dingin dan tak sensitif. Ellen mempunyai kekasih bernama Jordan. Hubungan mereka terjalin ketika tahun terakhir di Universitas Harvard tempat mereka belajar. Ellen mempunyai seorang sahabat bernama Jules. Saat itu, Ellen akan merayakan ulang tahun ayahnya di rumah, dan ia meminta Jules untuk menemaninya. Setibanya di rumah, Ellen disambut oleh Brian, adiknya. Brian merupakan seorang pelajar yang saat itu sedang melaksanakan sekolah musim panasnya. Ketika Ellen menanyakan kabar sekolahnya, ternyata Brian tidak lulus dalam pelajaran sastra Amerika. Padahal ayahnya merupakan seorang sastrawan dan juga dosen sastra di sebuah universitas. Saat itu juga mereka disambut oleh seorang wanita bernama Kate. Ia adalah ibunya. Bisa dibilang Kate adalah ibu yang sempurna di keluarga itu. Ia benar-benar merawat rumah. Sikapnya yang menyenangkan bisa membuat orang merasa betah berlama-lama dengannya. Untuk mengisi waktu luang, Kate tergabung dalam perkumpulan wanita bernama Minis. Minis merupakan kumpulan wanita yang menjadi relawan kota untuk mendekorasi pohon Natal tiap tahunnya di lapangan kota. Saat itu, Kate sedang mempersiapkan kue ulang tahun untuk suaminya. Mereka juga mengundang teman-temannya untuk merayakannya bersama. Singkat cerita, ayahnya yang bernama George pun tiba. Ia diberikan kejutan oleh orang-orang yang ada di sana. George yang seorang sastrawan juga mempunyai banyak penghargaan dan dekat dengan orang-orang terkenal. Salah satunya adalah Oliver Most. George juga banyak menulis buku dan juga menulis sebuah novel dengan judul Come Back In. Tetapi novel itu belum sepenuhnya selesai. Saat itu, Ellen mengajak ayahnya untuk membicarakan tentang artikel yang ia buat untuk mendapatkan kritik. Hal itu tentu saja ia lakukan agar skillnya dalam menulis dapat lebih baik lagi. Sebelum masuk kembali ke rumah, George menanyakan pada Brian tentang kelas musim panasnya. Brian berkata kalau ia tak mengalami banyak masalah. Pesta pun selesai. Kate sangat kelelahan dan ingin segera tidur. Karena esok harinya, ia harus menemui dokter untuk memeriksa kesehatannya. Esok paginya, George mengatakan pada Ellen kalau ibunya diopname dan harus dioperasi. Ellen kebingungan dengan pernyataan ayahnya. Setelah dijelaskan, ternyata ibunya terkena kanker. Ellen juga diminta ayahnya untuk tinggal di rumah dan merawatnya. Ellen menolak karena ia mempunyai pekerjaan yang sangat banyak. Terlebih lagi, ia akan menyelidiki kasus penting yang berkaitan dengan seorang senator dan jika melewatkannya, karir yang ia bangun akan hancur seketika. Ellen menyarankan ayahnya untuk menyewa seorang perawat. Tetapi hal itu ditolaknya karena ibunya tidak suka kalau rumahnya dirawat oleh orang asing. Setelah itu, Ellen kembali ke New York untuk bertemu dengan seorang bernama Tweedy. Tweedy merupakan seorang editor di tempatnya bekerja. Ellen berbicara padanya terkait keadaan di rumah dan ia meminta pada Tweedy untuk mengerjakan artikelnya dari rumah. Setelah berdebat dan disetujui oleh Tweedy, ia pun segera pulang kembali ke rumahnya. Tibanya di rumah, Kate terlihat sedang mengerjakan mozaik untuk meja dapurnya. Ia terkejut akan kehadiran Ellen yang kembali pulang. Hari pertama membantu ibunya terasa sangat berat bagi Ellen. Ellen terlihat sangat kesulitan di sana. Terlihat banyak kekacauan yang terjadi ketika Ellen mencoba menyiapkan makanan yang dimintanya. Ketika para Minis datang, Ellen tetap dipuji karena ia sudah mau membantu ibunya dan malah diminta untuk gabung bersama para Minis untuk makan bersama. Suatu hari, Kate dan Ellen pergi jalan-jalan untuk menemani anggota Minis yang bernama Clarice. Ternyata, Clarice mempunyai masa-masa sulit dalam rumah tangganya. Itulah kenapa Kate mengajaknya jalan-jalan agar Clarice dapat menjernihkan pikiran dari keterpurukannya. Suatu pagi, Kate mengalami nyeri di punggungnya dan meminta untuk dicarikan bantal pemanas untuk sandarannya. George berkata padanya bahwa ia akan membatalkan semua jadwal di kampusnya untuk merawat Kate. Tetapi Kate menolaknya dan meminta George untuk segera pergi bekerja. Setelah itu,
Dr. Cohn datang ke rumah dan menemui Kate. Setelah diperiksa, ia berbicara dengan Ellen dan menuliskan resep obat untuknya. Ia berkata akan mengirimkan seorang perawat untuk mengawasi organ vital ibunya. Namun, Ellen menolak. Tetapi, Dr. Cohn bersikeras untuk mengirim perawat agar ibunya dapat terbuka mengungkapkan apa yang ia rasakan dari sakitnya. Singkat cerita, perawat pun tiba. Ia segera bertanya pada Kate apa saja yang dirasakan pada tubuhnya. Kate pun memberitahu perawat tersebut tentang kondisinya. Ellen yang mendengarnya pun kaget, karena selama ia ada di rumahnya, ibunya tidak pernah terbuka padanya terkait kondisi yang ia rasakan. Suatu pagi, Ellen sedang menelpon seseorang terkait dengan pekerjaannya. Kemudian, Kate datang dan meminta Ellen untuk segera berganti pakaian untuk ikut bersamanya. Walaupun Ellen menolaknya, tetapi Kate tetap saja memaksa agar segera berganti pakaian dan ikut dengannya. Ternyata, mereka berdua pergi ke taman bermain yang dibuka oleh para Mayonnaise untuk menghibur orang-orang di kota itu. Untuk sementara waktu, Kate dapat melupakan rasa sakitnya dan menikmati hari-hari yang indah itu dengan anak perempuannya. Mereka pun bermain bersama, menaiki permainan yang ada, juga tertawa bersama. Selesai bersama ibunya, Ellen pun pergi ke universitas untuk bertemu dengan ayahnya. Setelah mencari ke semua tempat, ia mendapati ayahnya pergi dengan seorang wanita selingkuhannya. Hal itu membuat Ellen sangat terpukul, mengingat ibunya di rumah sedang berjuang dengan rasa sakitnya. Esok harinya, Ellen mendapatkan telepon dari Tweedy dan mengatakan akan ada konferensi pers yang menghadirkan Sullivan di sana. Ia pun meminta Ellen agar tidak telat menghadiri acara tersebut. Setelah itu, ia pun bergegas kembali ke New York. Tetapi konferensi pers telah selesai dan Ellen kehilangan kesempatannya. Di tempat kerjanya, Tweedy berniat untuk menggantikan Ellen dengan jurnalis lain agar menginvestigasi kasus Sullivan. Ellen yang tak terima dengan hal itu mengatakan bahwa ini adalah artikelnya dan tak ada yang bisa menggantikan dirinya. Setelah itu, Ellen segera pergi ke sebuah tempat untuk menemui Sullivan atas informasi dari jurnalis yang akan menggantikannya. Ellen menunggu sangat lama di sana. Ia malah melihat seniornya waktu kuliah dulu dan segera pergi menemuinya. Ia pun mengobrol dengannya dan berkata bahwa akan pergi ke kota. Senior itu pun menawarkan Ellen untuk diantar olehnya ke sana. Di dalam mobil, Ellen berbincang dengannya terkait dengan kehidupan yang ia lalui. Ia berkata kalau kehidupannya sangat hancur, bercerai dengan istrinya dan ditinggal anak-anaknya bagai bencana yang menimpa hidupnya. Ia juga berkata kalau saja waktu bisa diulang, ia ingin memperbaiki semuanya seperti semula. Ellen menanggapi kalau perkataannya benar dan hanya keluarganya lah yang menyayanginya. Ucapan Ellen itu malah membuat dirinya sendiri tertegun. Di lain waktu, Ellen sedang berbicara dengan ayahnya membahas semua perasaan yang Ellen rasakan. Ia berkata kenapa pekerjaannya lebih penting daripada bersama ibunya yang sedang sakit. Bisa cuti dari menulis novel hebat, tapi kenapa tidak cuti untuk ibunya? Ellen juga menyinggung tentang perselingkuhan ayahnya, tetapi ayahnya malah akan memulangkan Ellen ke New York dan menyewa perawat untuk ibunya. Di lain hari saat sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Kate pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, Dr. Cohn menyarankan agar mereka menghentikan kemoterapi yang dijalankan Kate karena penyakitnya sudah menyebar dan tak mungkin bisa tertolong lagi. Dr. Cohn juga hanya menyarankan agar memberi Kate obat saja agar sakitnya bisa reda. Obat yang diberinya juga tidak boleh Kate kunyah maupun diremukan karena itu bisa menjadi racun yang mematikan. Singkat cerita, kesehatan Kate semakin menurun. Ia tak bisa lagi berjalan normal dan mengharuskannya duduk di kursi roda. Pada malam setelah Natal, mereka sekeluarga pergi ke lapangan kota untuk menikmati suasana di sana. Setelah selesai dan kembali ke rumah, mereka pun berkumpul kembali untuk merayakan malam tahun baru bersama. Di malam ini, seharusnya mereka membicarakan semua hal hebat yang ingin dicapai tahun depan. Tetapi Ellen malah ingin membicarakan tentang kegagalan yang ia lalui. George tak setuju dengannya, tapi Ellen tetap saja berbicara tentang kegagalannya. Akhirnya,
Brian juga mengakui kegagalannya pada kelas musim panas kemarin yang membuat ayahnya terkejut. Padahal sebelumnya, Brian berkata bahwa ia baik-baik saja dengan sekolahnya. Semakin hari, kesehatan Kate kian memburuk. Ia pun terlihat sudah putus asa dengan kondisinya saat ini. Malam harinya, Ellen pergi menemui ayahnya yang berada di bar untuk memperbaiki keadaan. Mereka pun berbicara terkait permasalahan yang George alami. Ia juga bilang kalau dirinya sangat mencintai ibunya. Kate telah menjadi sosok istri yang menjadi cahaya hidupnya. Ia tak bisa membayangkan apa yang terjadi jika tiba-tiba cahaya itu padam. Esok harinya, Kate yang sedang mandi merasa kesulitan berdiri dari bak mandinya. Ia pun segera memanggil perawat, namun ia tak ada di sana. Ellen yang mendengar ibunya pun segera datang dan membantunya untuk berdiri. Kondisi yang semakin parah membuat Kate ingin terus meminum obat pereda nyeri, walaupun waktu itu bukan jadwalnya meminum obat. Ia merasa sangat tersiksa dengan hal itu dan membuatnya ingin mati saja. Ellen yang tak kuasa melihat ibunya tersiksa pun mencoba menghancurkan semua obat-obatnya dan berniat untuk mengakhiri penderitaan ibunya dengan meminumkannya. Setelah itu, ayahnya datang lebih awal untuk menemani Kate. Ellen yang sedang menemani ibunya pun diminta untuk pergi karena Kate ingin berbicara berdua dengan ayahnya. Keesokan paginya, Kate pun meninggal dunia. Jaksa memberitahu Ellen bahwa ibunya meninggal karena overdosis obat dan memintanya untuk menjelaskan semua itu. Ellen hanya diam tak bisa menjelaskannya, karena ternyata niatnya dulu untuk membuat ibunya meninggal dibatalkan. Setelah pembicaraan itu, Ellen segera pergi mengunjungi makam ibunya. Tak lama juga, George datang mengunjungi makam istrinya. Saat itu juga, mereka berbicara panjang lebar. Pada awalnya, Ellen menduga bahwa ayahnya lah yang memberikan obat sehingga ibunya meninggal dunia. Tetapi George mengatakan bahwa ia tak melakukannya. Ia juga berkata, bagaimana mungkin bisa melakukan itu semua sementara ia sangat mencintai istrinya. Akhirnya, mereka berdua pun menyimpulkan bahwa ibunya melakukan bunuh diri untuk mengakhiri penderitaannya. Dan film pun selesai.